sambilannya harus mengena dan isinya juga mengena. Nanti secara lebih panjang lebar akan disampaikan oleh Datuk Semantari selaku pemakar. Secara terus-menerus belajar. Kami juga tidak lebih pandai dari adik-adik semua, tapi kita sama-sama terus belajar untuk menjaga, memperkaya dengan kegiatan ini, memberikan kita sebuah arah baru dalam mempertahankan adat bersama kita sendiri. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kenduri pantun, seminar pantun yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis secara resmi dibuka. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Apakah ini mesti kita larang? Kira-kira kalau ada peraturan anak-anak tidak boleh pegang gadget, tidak boleh ada HP, dibawa mati. Isinya apa? Ini pantun tentang nasihat ya. Jadi bahwa utang itu dapat kita bayar, tapi utang budi itu tak dapat dibayar. Coba matilah. Kita tak dapat membalasnya gitu. Bisa ambon, bisa merangan, atau bisa pokok, bisa kawah. Kenapa mesti bisa emas? Kita itu ada utang emas. Apa? Jadi utang emas. Ada apa utang emas? Jadi ada utang emas gitu ya. Ya, boleh. Setahu saya, pisang emas itu masaknya satu-satu Pak, sebiji-sebiji. Jadi kalau pisang sebiji-sebiji itu dibawa belayar, dibawa belayo, itu dapat tahan lama. Misalnya hari Senin pakai sebiji, Selasa pakai sebiji, akan lama itu. Pantun itu persoalannya Allah bisa karena biasa. Ini kan hanya persoalan memainkan kata-kata. Saya akan mulai pembicaraan ini dengan mengukur-ukur si buluh galah ambil panggal di kedua. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan nikmat. Buluh tubuh dekat mempelam, akhirnya subuh sampai keruat kepada Nabi. Mari kita hadiahkan salawat dan salam. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat. Padahal dengan cendana itu sama wanginya. Mengapa berletai itu Melayu? Dah harus cendana pula. Dah tahu apa pula pertanyaan. Orang dulu buat pantun walaupun dua berat. Tak sama dengan budak sekarang. Ayam pokok atas batang. Budak pokok batang. Perkenalkan, nama saya Randa Handini dari SMA Negeri 1 Bengkalis. Ini pantunnya waktu saya lomba pembuka pintu waktu SMP. Yang saya ingat cuma gunung dari berbatu-batu, sayur-sayur, mata memandang, bukan sengaja menutup pintu, cuma nak mengingat siapa yang datang. Saya selalu ingat kalau ada kawan-kawan yang pantun seperti itu jangan disela. Cakep. Satu, dua, tiga. Hidup ini jadi amalan. Sebenarnya kami ada salah satu program itu tentang festival kebudayaan. Hanya saja sepertinya untuk di tahun ini kami tidak sempat untuk melaksanakannya kan karena udah akhir tahun juga. Insya Allah jika memang dijodohkan dan diberi rezeki, kami di kampus juga akan melakukan festival kebudayaan itu di tahun depan. Dan ini sebenarnya memang jadi harapan dari kami mahasiswa dan dosen-dosennya Pak. Karena kami tidak hanya mengambil nama kemelayuannya saja, tapi kami juga mengharapkan tentang Melayu itu benar-benar ada di kampus kami. Pantun sebagai sebuah sastra lisan yang paling tua dan dia menjadi khazanah kebudayaan Melayu yang sampai sekarang masih hidup ini mesti dilestarikan. Nah, generasi kita yang mungkin sekarang ini sudah asing dengan pantun, kalaupun dia dapat berpantun, pantunnya pantun yang bukan macam pantun orang dulu. Karena pantun orang dulu ada dua kata, dia sudahlah rangi bernas, dan dia memang menggambarkan bahwa orang Melayu tempo dulu memang betul-betul
hidupnya santun dengan pantun, hidupnya teratur dengan pantun, dan betul-betul mempunyai pikiran jernih. Padahal orang tua-tua kita dulu belum tahu tulis baca, tapi pantunnya bukan main. Misalnya kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Tak semua ladang itu ada sumur, dan belum tahu orang yang punya ladang itu memberi izin kita mandi. Begitulah dengan umur yang ada pada kita ni. Bila kita nak berjumpa lagi tak ada yang pasti. Atau yang paling mudah, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Jarum yang patah itu tak ada artinya nak disimpan dalam peti. Begitu juga kata yang salah tak harus disimpan di dalam hati. Begitulah bernasnya pantun-pantun orang dulu. Nah, pada peluang ini, kesempatan ini, terima kasih Lam Riau telah menggagas upaya melestarikan pantun ini melalui seminar pantun serumpun ini. Dan alhamdulillah juga yang menjadi pesertanya adik-adik mahasiswa dan pelajar. Mudah-mudahan mereka lah yang menjadi penerus, menjadikan pemantun-pemantun bernas yang ranggi itu untuk mewakili dan melanjutkan tradisi-tradisi orang dulu. Mudah-mudahan, semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edit. Kami sebetulnya generasi muda kita hari ini sedang berada di persimpangan jalan. Serbuan-serbuan budaya asing dengan begitu mudah sampai kepada generasi muda kita, tidak hanya di Bengkalis, tidak hanya di Riau, tapi juga di Indonesia secara umum. Dan tentu serbuan-serbuan budaya asing yang datang dari semua tempat ini tentu secara perlahan, secara bertahap menggerus nilai-nilai yang telah diajarkan oleh generasi terdahulu kepada anak-anak dan atau kepada generasi muda kita. Banyak dari generasi muda kita yang lupa dengan khazanah, kekayaan kearifan yang muncul dalam wilayahnya masing-masing. Banyak anak-anak muda yang sudah lupa dengan bagaimana tata cara berpantun yang baik, lupa tentang bagaimana cara bertindak sebagai makhluk Melayu dalam kebudayaannya, tidak mengerti ada istiadat. Bahkan banyak dari mereka yang lebih mengerti tentang hal-hal yang berada di luar kebudayaan Melayu. Hal ini tentu menjadi dasar keprihatinan kita, dan kita Lembaga Adat Melayu Riau mencoba untuk membuat terobosan-terobosan dalam rangka mengembalikan anak-anak kita kepada jati diri. Ada berbagai hal yang dibuat oleh Lembaga Adat Melayu Riau, misalnya dengan melakukan pelatihan-pelatihan adat, pelatihan-pelatihan tentang bagaimana menerapkan tunjuk ajar Melayu di tengah-tengah kehidupan. Dan seperti yang juga kita lakukan pada hari ini adalah bagaimana nilai-nilai pantun, ya kan, dan kemudian bagaimana nilai-nilai tunjuk ajar dalam pantun, dan bagaimana sekaligus bagaimana teknik berpantun itu dapat dilakukan. Hari ini pantun itu sudah ditetapkan sebagai warisan dunia tak benda, dan di mana-mana hari ini kita melihat di Indonesia semua orang dalam setiap kegiatan, dalam setiap pidato menggunakan pantun pada level apapun juga. Dan sebagai orang Melayu, tentu kita memiliki kewajiban yang sangat besar untuk melestarikan khazanah pantun ini. Dan khazanah pantun ini pada hari ini bukan lagi semata-mata menjadi milik kita, tapi sudah menjadi warisan Melayu kepada dunia. Dan sebagai warga Melayu, tentu menjadi sesuatu yang penting bagi generasi muda untuk mengetahui bagaimana sebenarnya tata cara berpantun yang baik. Kita tahu bahwa berpantun ini tidak boleh dibuat secara sembarangan. Antara sampiran dan isi itu harus saling memperkuat, dan setiap sampiran, setiap isi itu memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Makanya kita berharap dengan kenduri pantun ini, anak-anak didik baik itu SMA maupun mahasiswa mendapatkan pengetahuan dasar tentang apa itu pantun dan bagaimana cara berpantun yang benar, sehingga ketika kita bermimpi mewariskan pantun kepada dunia, kita juga harus mampu menjadikan pantun itu sebagai bagian integral di dalam kehidupan kita. Ikuti terus channel YouTube Star TV Bengkalis, berisi informasi dan hiburan
serta motivasi kehidupan. Dadah.